maling-maling. Seorang pencuri motor berhasil ditangkap di lingkungan PKORW Halim Bandar Lampung pada Selasa siang setelah dikejar oleh korban. Tersangka nyaris tewas akibat dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Seorang teman tersangka berhasil lolos. Nyawa tersangka selamat setelah berhasil dievakuasi polisi ke Polsek Kedaton Bandar Lampung. Tersangka bernama Taufan, berusia 32 tahun, warga Tebing Melinting, Lampung Timur. Tersangka bersama temannya mencuri motor milik korban yang sedang membuka warung di Kelurahan Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung. Keduanya dipergoki sedang mendorong motor korban ke tepi jalan. Korban kemudian mengejar dan meneriaki tersangka hingga mengundang perhatian warga. Dalam proses sekarang ini, dalam proses penyidikan, ini baru yang diambil baru 1 kali. Tapi indikasinya memang pelaku ini sudah berulang kali. Kami tetap mengejar dan melakukan penyidikan untuk keterlibatan kasus-kasus lain. Motor korban berhasil diselamatkan dan masih ditahan di Polsek Kedaton untuk kepentingan penyelidikan. Dari tersangka, polisi juga menyita kunci letter T yang digunakan tersangka untuk mencuri motor. Polisi kini masih memburu teman tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Perpanjangan masa PPKM level 4 di Bandar Lampung dirasakan sangat sulit oleh masyarakat. Di hari pertama pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4, sejumlah warga ramai mendatangi toko emas. Alih-alih membeli emas, warga yang datang umumnya menjual perhiasan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti terpantau di toko emas di sepanjang Jalan Mentawai dan Jalan Ikan Tawes, Pasar Tegah, Teluk Betung Selatan pada Selasa siang. Sejumlah toko emas di jalan ini diramaikan warga yang datang untuk menjual emas. Mereka mengaku terpaksa menjual perhiasan karena tidak memiliki pemasukan uang dari usahanya yang tidak boleh beroperasi selama pelaksanaan PPKM. Nah, sekarang jangan apa ya? Pokoknya nggak bebas, nggak boleh ada pesta, apalagi hiburan ya. Ya sangat menyusahkan banget. Kami kan banyak kru, jadi ya direwangin sampai kayak orang ngamen gitu. Yang biasanya ada taruh, nggak boleh ada taruh. Menurut pemilik toko emas, sepanjang pelaksanaan PPKM, penjualan emas dari masyarakat sangat tinggi. Bahkan sejak penerapan PPKM darurat pada 12 Juli lalu, tidak ada satupun warga yang membeli emas. Umumnya warga malah menjual emas. Ya lebih banyak menjual. Sampai berapa persen sih kok? Dibandingkan hari biasa gitu? Perbandingan hari biasa itu ya sekitar 60%. Ya. Tapi rata-rata banyak yang jual ya Pak ya? Jual semua banyak. Kalau yang beli ya paling sekitar nggak nyampe 20%. Harga emas perhiasan 24 karat dijual di toko perhiasan Rp805.000 per gram. Harga pada hari Selasa kemarin telah naik Rp4.000 per gram dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pertengahan masa tanam padi, para petani di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang mengeluhkan tingginya harga pupuk. Untuk harga pupuk subsidi jenis urea dibeli dari agen Rp150.000 per karung isi 50 kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp112.500 per karung isi 50 kg atau Rp2.250 per kilogram. Bantuan pupuk subsidi kepada petani padi di wilayah ini juga terbatas. Untuk petani yang menanam padi luasan lahan 1 hektar hanya diberi jatah 1 karung pupuk subsidi.
Tentu jumlah pupuk itu kurang untuk menyuburkan tanamannya. Para petani pun akhirnya membeli pupuk tambahan non subsidi yang harganya mencapai Rp300.000 per karung isi 50 kg. Kalau kita sesuaikan dengan modalnya, enggak ini. Berarti bahkan bisa jatuh. Harganya banyak mulu. Harga Kemudian jatuh. harga pupuk Pak mahal apa? Kalau harga tidak? pupuk mahal dari 115 sekarang tembus 145 sampai 150. Subsidi? Yang subsidi yang urea. Murah Pak, Semula harga berapa? semula harga 400, sekarang kalau panen sekarang cuma 300. Kemudian harga pupuk Pak? Harga pupuk Subsidi. mahal, subsidi, jadi orang tani itu mengeluh. Mahal mencapai sampai berapa Pak pupuk? Mahal 150 satu kintalnya. Alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Namun fakta di lapangan, jumlah permintaan pupuk sesuai RDKK yang dikelola oleh Dinas Pertanian tidak terrealisasi semuanya kepada petani. Sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah, harga pupuk urea subsidi yakni Rp2.250 per kilogram dan Rp5.800 untuk non-subsidi. Harga pupuk NPK subsidi yakni Rp2.300 per kilogram. Sedangkan untuk non-subsidi di angka Rp6.700 per kilogram. Harga pupuk ZA subsidi Rp2.000 per kilogram dan untuk yang non-subsidi Rp5.200 per kilogram. Para petani berharap pemerintah dapat menertibkan harga pupuk dan obat hama tanaman agar bisa lebih terjangkau dan seimbang dengan harga hasil panen padi saat ini yang turun drastis. Harga gabah kering kualitas baik kini dibeli agen di kisaran Rp4.200 per kilogram. Harga tersebut telah turun dibandingkan dengan akhir tahun 2020 lalu yang masih di kisaran harga Rp4.500 per kilogramnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memberlakukan kebijakan program keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan guna membantu perekonomian warga di masa pandemi. Peluncuran program yang sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu itu diharapkan bisa diikuti seluruh warga. Apalagi program keringanan pembayarannya bisa mencapai 100%. Pada Selasa siang, sejumlah warga menerima surat pemberitahuan pajak di Gedung Serbaguna, Kecamatan Banjar Agung, yang diberikan langsung Sekretaris Daerah Tulang Bawang. Menjadi momentum yang bagus juga dengan adanya COVID ini kita makin bersemangat untuk mengimplementasikan program pengurangan PBB P2 bagi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan. Ya, dengan harapan ini bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan berharap juga bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang. Warga merasa sangat terbantu dengan program yang diluncurkan. Selain pengurangan biaya pajak, warga juga ada yang mendapat program penghapusan biaya pajak hingga 100%. Bersyukur bisa meringankan beban masyarakat. Ya, banyak bersyukur aja lah, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Apalagi tengah pandemik seperti ini Pak ya. Program keringanan pembayaran pajak akan dilakukan selama masa PPKM dan kondisi pandemi. Harapannya bisa membantu masyarakat miskin lepas dari kesulitan pembayaran pajak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.